Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji silakan diuji. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat pelaporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, ada Bang Asam Khan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Samsir Siregar. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga, yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya, pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 /SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis, adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Ghafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya gitu, bingung gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB /B /114 /2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji silakan diuji luminance ingredient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3
Kenapa saya perlu jelas S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Yang sini bang. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silahkan kalau ada, ya silahkan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu, gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya, saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya, A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan ya gitu, dan kemudian sudah dan babor gol lagi ya gitu. Itu kan apa, dan sekali lagi terima kasih untuk TAAKA ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Selesu dan Pak Ahmad Kosinudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Enggak ya, cukup ya? Oke, clear. Terima kasih. Jadi ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Semuanya udah jelas ya. Yang bohong peristiwa, ternyata laporannya bukan peristiwa. Ya, clear ya, udah semuanya. Ya, nanti saya. Khususnya terkait laporan yang disampaikan oleh KRMT Roy Suryo Noto di Projo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejak diundangkannya KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, undang-undang tersebut ada jeda 3 tahun dan baru efektif berlaku per 2 Januari 2026. Namun yang menarik bahwa norma tentang pelanggaran fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan itu tetap diadopsi dan menjadi satu kejahatan juga. Sehingga meskipun ada KUHP yang baru, setiap orang siapapun tidak bisa atau tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, menyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji 2 hal. Yang pertama, apakah prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, itu juga akan diperlakukan sama secara hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena pada saat Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran dan menyerang kehormatan melalui sarana ITE, penyidik Polda Metro Jaya begitu gegap gempita cepat langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerbitkan LP. Nah, kita akan uji apakah jika laporan itu dilakukan oleh klien kami KRMT Roy Suryo Noto di Projo itu juga akan mendapat reaksi yang sama. Setidaknya
saat ini kami apresiasi dari sisi penerimaan LP sudah diterbitkan LP, tetapi tidak cukup dengan hanya menumpuk LP dalam berkas. Kami juga ingin melihat lebih lanjut apakah polisi juga equality dalam konteks melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan 7 orang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami. Jadi tidak sekedar formilnya sudah diterima LP, tetapi tindak lanjutnya. Yang kedua, kami ingin tegaskan sikap kesatria klien kami yang tidak saja melaporkan peristiwa, tetapi spesifik juga menyebutkan nama-nama yang nanti juga akan dijelaskan Bung Gafur, yang itu mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak ingin mengekstensifikasi laporan ini kepada banyak pihak, seolah-olah nanti akan banyak pihak yang tertuduh dilaporkan. Ini berbeda sekali dengan laporan Saudara Joko Widodo yang saat itu hanya mengaku melaporkan peristiwa saja, tidak menyebut nama, tapi ternyata dalam LP yang dia tanda tangani itu justru sudah ada nama-nama. Bahkan nama-nama itu kan menjadi meluas, yang tadinya hanya 5 inisial, terakhir meningkat menjadi 12 orang terlapor, dan kita ketahui ada 3 layer saat itu. Layer pertama layer aktivis, layer kedua akademisi, dan layer ketiga itu adalah layer media atau YouTuber. Namun dalam perjalanannya kami bersyukur klien-klien kami yang ada di layer media atau juga YouTuber yang saat itu juga kami tangani, diantaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad, tidak naik dalam konteks menjadi penyidikan dijadikan tersangka. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya memang sebenarnya apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah konteksnya sedang melakukan penelitian yang memang kesimpulannya menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Bahwa tentu saja Saudara Jokowi tidak akan senang dan juga pendukungnya akan kecewa berat, meradang, meronta-ronta, gulung-gulung begitu ya, karena kesimpulan itu palsu, itu hal yang lain. Tetapi itu adalah konteks dalam konteks penelitian, dan hari ini justru tidak ada konteks penelitian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kubu Jokowi melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Mo1, Irjen Mo1, nanti ada penjelasan yang lainnya. Itu sama sekali tidak punya underlying sebagai peneliti atau apapun. Bahasa-bahasanya, bahasa frontal, bahasa yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali itu penghinaan. Kecuali itu adalah suatu penyerangan kehormatan. Jadi tidak butuh ahli, tidak butuh ahli bahasa, tidak butuh ahli sosiologi, tidak butuh ahli psikologi. Tapi kita semua orang yang punya nurani, punya akal sehat, pasti akan setuju dan sependapat bahwa statement yang disampaikan oleh terlapor ini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan yang terkategori menyerang kehormatan dan kemudian merendahkan marwah klien kami. Memang kami tak sampai hati untuk mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka karena terlalu menyakitkan ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas ketika polisi telah menerbitkan laporan berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ini sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membela dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, maka sudah menjadi kewenangan hak dari klien kami untuk membuat laporan polisi. Jadi sekali lagi, kalau kami dulu sudah menyatakan siap melayani, meladeni apa yang akan dilakukan oleh kubu Jokowi dan seluruh pengikutnya, seluruh ya pentaklid butanya, hari ini kami tegaskan ini adalah bagian dari kesiapan kami, baik prinsipal maupun tim advokasi untuk menuntaskan. Dan kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia, karena apa yang diteliti oleh klien kami, Roy Suryo Notodiprojo, itu bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi ini bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dan negeri ini dari legasi sejarah buruk pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu. Itu harus kita tuntaskan. Dan saya menghimbau kepada saudara Joko Widodo, jika masih tersisa sedikit sikap negarawan dari saudara meskipun tidak lagi menjadi presiden, maka hentikanlah seluruh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Saudara telah menuduh ada orang besar di balik perjuangan klien kami.
Saudara tidak membuktikan apa yang menjadi tuduhan saudara. Padahal saudara berulang kali menyatakan siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Maka hari ini kami katakan bahwa saudara telah menuduh ada orang besar di belakang kami, maka saudara harus membuktikan. Dan terbukti selain kami sudah melakukan berbagai bantahan bahwa ada orang besar, bahkan pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu kami sudah mengirimkan somasi kepada saudara Joko Widodo. Tetapi sampai hari ini tidak respon, dan saat itu ternyata memang intensitas tuduhan itu turun. Baru kemudian di tanggal 4 Desember 2025, saudara Joko Widodo kembali mengulangi tuduhan orang besar saat diwawancara oleh stasiun Kompas TV. Jadi sekali lagi, kehadiran Partai Demokrat yang juga melaporkan tuduhan orang besar meskipun tidak kepada saudara Joko Widodo, kepada orang-orang yang mengedarkan tuduhan yang kami yakini tidak mungkin lepas dari izin persetujuan atau setidaknya arahan dari saudara Joko Widodo, karena saudara Joko Widodo sendirilah yang pertama kali mengedarkan tuduhan orang besar. Jadi itu ya 3 prinsip dasar kami dalam konferensi pers, dan selanjutnya secara teknis Bung Abdul Ghafur Sangaji akan menyampaikan rinciannya. Silakan Bung. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.